Rio ngelihat Osa ini jalan ke ujung ruangan, ke pojokan lah, dan di situ dia diem di pojokan, mematung dia gini, ngebelakangin si Rio, disenterin lah kan sama si Rio. Ini orang kenapa berdiri doang di pojokan? Dan yang terjadi selanjutnya, lu mau tahu apa? Si Osa Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala wabah atau mara bahaya di dunia ini. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini seperti biasa gue bakal nyeritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gua. Pada kali ini ada cerita nih dari seseorang yang bernama Rio. Sewaktu dia ini kerja di sebuah kafe di daerah Jakarta. Oh iya, kalau kalian ingat sama video yang judulnya itu Rumah Mati ya. Nah ini pengalaman orang yang sama nih. Kalian belum nonton video itu, tonton sekarang. Itu ceritanya seru banget. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Rio sewaktu dia kerja di kafe yang ada di daerah Jakarta itu. Jadi ada yang bener-bener gak beres nih sama ruko tempat kafe itu jualan. Itu kafe dalam kurun waktu yang singkat ya, bisa dibilang udah banyak gonta-ganti karyawan. Bukan karena apa-apa ya, cuma karena satu hal. Gak ada karyawan yang betah kerja di situ. Cuma Rio nih yang nyoba buat bertahan. Tapi pada akhirnya dia pun juga gak kuat. Sebenarnya ada apaan sih? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita horor kalian lewat channel ini, kalian bisa kirimkan ke email di bawah ini ya. Yaudah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Tahun 2015, waktu itu Rio dapat sebuah kerjaan nih. Sebuah kerjaan di cafe yang khusus dessert lah. Dessert kayak kue-kue dan segala macam. Dan dia waktu itu menjabat sebagai kepala toko. Waktu itu perusahaan pengen kantor pusat yang ada di Bandung itu dipindahin ke Jakarta. Sekalian buka cabang baru nih buat ngembangin usaha kafe ini. Singkat cerita, setelah tempat yang dijadiin buat usaha di Jakarta udah siap operasional, 2 karyawan dari Bandung ditugasin buat sementara kerja di sana. Sebut aja 2 orang ini namanya Nando sama Teguh. Nah, tempat yang rencananya mau dijadiin sebagai kantor pusat dan cabang baru kafe ini itu adalah ruko 4 lantai. Nah, karena khusus buat kantor pusat itu butuh waktu ya buat pindahan. Soalnya banyak barang-barang sama karyawan yang mesti dipertimbangin nih buat dipindahin dari Bandung ke Jakarta. Jadi waktu itu cuma kafe nih yang udah jalan. Ya, hitung-hitung sekalian uji coba tuh. Rame atau enggak nih di daerah itu. Bahan baku tetap dikirim dari Bandung buat sementara. Oke, di sini gue bakal nyeritain tentang Nando sama Teguh dulu. Apa yang udah mereka alamin di ruko itu berdasarkan cerita mereka. Jadi buat menghemat biaya, Nando sama Teguh itu mesti tinggal atau nginep di ruko 4 lantai itu selama mereka kerja. Dan mereka sepakat nih buat tidur di lantai 2. Kenapa? Karena di situ ada jendelanya bisa dibuka buat mereka ngerokok. Lantai 1 itu kafe, lantai 3 sama 4 itu masih kosong. Oke lah. Kafe pun mulai operasional dan seiring berjalannya waktu, belum genap nih, Nando sama Teguh kerja di situ. Mereka minta ke kantor supaya dipulangin ke Bandung. Waktu itu alasannya belum jelas. Mereka lebih milih resign daripada mesti ngejaga kafe itu yang di Jakarta. Akhirnya ya pihak manajemen mulangin mereka tuh dan nunjuk Rio nih. Nunjuk Rio buat gantiin mereka jaga kafe itu di Jakarta. Tapi dia nggak sendirian. Dia ditemenin sama 1 waiter. Dengan berat hati ya, Rio mau nggak mau nerima keputusan itu. Singkat cerita, Rio berangkat nih ke Jakarta. Dianterin sama sopir kantor yang sekalian ngebawa bahan baku buat ke kafe itu. Sesampainya di lokasi, Rio ngeliat nih, si Nando sama Teguh itu udah duduk bengong aja di depan kafe. Begitu mereka berdua ngeliat Rio datang, nggak pakai lama, mereka langsung bawa tas mereka, jalan ke mobil, langsung minta pulang di situ. Rio yang kebingungan sempat nanya ke mereka, kenapa sih emang? Tapi waktu itu mereka cuma diem aja, nggak mau cerita apa-apa. Selesai beres-beres dan sholat asar, sopir pamit nih buat balik ke Bandung.
Dan beliau nitip satu pesan yang cukup aneh. Pesannya gini. Kang, jangan tinggalin sholat dan baca Quran. Kalau bisa, sholat jamaah di tempat ini dan qomat yang kenceng. Rio cuma bisa ngangguk aja tuh denger pesan beliau. Malam pertama nih, Rio sama seorang waiter tadi ya, kita sebut aja namanya Angga, mulai nih nempatin ruko itu. Kesan awal di malam itu ya bisa dibilang lumayan mencekam, tapi masih belum kejadian apa-apa. Rio coba nih ikutin pesan si sopir itu yang nyuruh buat sholat jamaah. Sama kalau qomat suaranya dikencengin, lanjut baca Quran. Udah tuh, malam itu emang masih aman, belum kejadian apa-apa. Malam kedua, di sini baru ada hal yang janggal. Yang bisa dibilang adalah awal dari teror yang menimpa Rio sama Angga. Habis closing gitu ya, tutup jam operasional cafe yang emang pada hari itu belum ada pengunjung. Nah, sekitar jam 10 malam, Rio sama Angga berdua nih di lantai 1 di dapur. Lagi produksi bahan buat jualan besok. Nah, pas lagi nemenin Angga nih yang lagi ngaduk-ngaduk jelly. Tiba-tiba, kedengeran kayak ada bunyi jatuh kenceng banget dari arah lantai 2. Kaget mereka berdua. Ditambah lagi, si Angga ini orangnya penakut. Akhirnya Rio nggak beraniin diri nih buat ngecek ke arah tangga. Nah, pas dia keluar dari dapur dan pergi nih ke arah tangga, di situ dia kaget lagi. Dari sudut tangga yang berbelok gitu ya, itu ada orang. Mukanya pucet, botak, matanya merah. Dia senyum sambil nyoba buat ngambil pocongan kecil yang ada di tangga itu. Kayaknya pocongan itu nih yang udah ngebuat suara jatuh kencang tadi. Nggak pakai pikir panjang, Rio langsung balik ke dapur. Dan dia berusaha buat tenang tuh, supaya si Angga ini nggak ketakutan. Dia cuma alasannya tuh kalau tadi ada kucing masuk dan sekarang kucingnya udah diusir keluar. Selesai bikin bahan baku, mereka berdua naik nih ke lantai 2. Iya, lewat tangga yang tadi. Cuma untungnya si botak tadi udah nggak ada. Maaf ya, ini yang botak-botak ini bukan nyinggung kalian, tapi khusus si botak itu aja tuh yang di tangga. Naik tuh ke lantai 2 kan sambil bawa kopi. Di lantai 2 itu ada satu ruangan kecil yang tertutup. Isinya itu kulkas freezer yang belum dipasang. Masih rapi, masih dikerdusin, masih ada plastiknya. Nah, pas mereka ngelewatin ruangan itu, tiba-tiba ada suara nih. Kresek, 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 kresek. Dari ruangan itu, awalnya ya Rio nggak mikir yang aneh-aneh. Dia pikir itu tikus. Wah, kalau dibiarin bisa ngerusak kabel nih takutnya. Dia coba bukalah itu ruangan kan. Masih gelap karena emang belum dipasang lampu. Dia suruh lah tuh si Angga kan buat nyalain senter HP. Tek. Dan itu bunyi kresek, 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 kresek masih kedengeran dari arah pojok. Si Rio nyalain juga senter HP-nya nih. Mereka berdua jalan nih. Jalan sampai di pojok. Tiba-tiba si Angga ini teriak. Wah! Kaget lah di situ Rio kan. Dan di situ si Angga udah nunjuk-nunjuk ke pojokan yang satunya. Dia gini. Dan pas Rio lihat si Angga ini nyenterin apaan, baru dia tahu apa yang bikin si Angga teriak. Di situ Rio ngeliat dari cahaya senternya si Angga nih, ada pocong gerak ke kanan, ke kiri, mulut sambil nganga gini. Sontak mereka berdua kabur dari ruangan itu. Langsung mereka tutup pintunya. Brak! Habis itu mereka pergi ke ruangan tempat mereka harusnya istirahat. Di ruangan istirahat mereka tutup lagi tuh pintu. Brak! Dan malam itu mereka berdua nih nggak ada yang berani keluar sampai si Angga nih kebelet pipis, dia nggak berani ke kamar mandi. Dia kencing di botol. Malam berikutnya teror makin menjadi-jadi. Setelah kejadian yang kemarin, mereka berdua sepakat kalau mau ke kamar mandi mesti berdua. Harus ada satu orang nih yang ngejaga di pintu luar. Nah, kamar mandi atau toilet di lantai 2 itu dia hadap-hadapan nih sama tangga. Tangga buat naik ke lantai 3 sama lantai 4. Pergilah nih kan malam itu Rio sama Angga ke kamar mandi. Angga masuk tuh buat buang air, Rio nunggu di luar, jaga-jaga. Nah, pas si Rio lagi nunggu gitu, inget kan? Di depan kamar mandi itu ada tangga. Di tangganya tuh kayak gini. Tangga belok.
tengahnya sini ada bolongan. Pas lagi nunggu itu, Rio kaget bukan main. Dari lantai 3 itu, pocong loncat ke bawah, turun, swing, dan sampai bawah itu ada suaranya. Gura. Refleks Rio langsung ngetok-ngetok pintu kamar mandi dong, nyuruh Angga buat cepetan. Nggak lama diketok-ketok, si Angga keluar juga. Dan mereka langsung ngibrit tuh, balik ke ruang istirahat. Sampai di ruangan itu, dikiranya udah selesai. Ternyata belum. Baru buka pintu ruang istirahat itu, spread. Mereka udah disambut sama sosok tinggi gede, hitam berbulu, ada taringnya. Di situ mereka berdua pingsan. Paginya Rio bangun. Dia ngeliat di sebelahnya si Angga masih ngeletak. Karena dirasa udah gak nyaman, Rio coba buat menghubungin kantor pusat, minta buat dibalikin ke Bandung. Tapi kantor belum bisa ngelakuin itu. Soalnya mereka belum punya karyawan pengganti buat yang di Jakarta. Dan mereka ngasih solusi nih buat Rio. Mereka ngasih solusi buat nambahin 1 karyawan lagi, buat nemenin lah. Dan singkat cerita, karyawan yang dimaksud datang nih, kita sebut aja namanya Osa. Dan ternyata kedatangan Osa ini nggak membuat keadaan jadi membaik. Karena ternyata si Osa ini juga penakut. Siang-siangnya, lupa itu hari apa, Rio pergi keluar sebentar nih buat lapor ke RT tentang iuran ruko lah. Nah, pas lagi jalan ke arah rumahnya si Pak RT, Rio ini disapa sama seorang hansip yang emang lagi jaga di situ. Kita sebut aja namanya Pak Malik. Ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Ada sekitar 15 menitan mereka ngobrol. Dan di situ hansip ini bilang kalau hampir setiap malam dia ngelihat pocong sama bayangan hitam itu masuk lewat arah belakang ruko yang si Rio tempatin. Hansip itu ngasih pesan supaya ruko itu di ngajiin biar aman. Selesai urusan di tempat RT, Rio balik nih ke kafe. Dan di situ dia disambut sama kejadian yang mengerikan lagi. Si Osa, karyawan baru di situ, nggak tahu kenapa dia sekarang teriak-teriak sama mengerang-ngerang gitu kayak wah. Dia kesurupan. Angga di situ nggak berdaya. Dia cuma bisa nangis aja tuh di pojokan karena dia benar-benar ketakutan. Osa yang lagi kesurupan itu terus bilang, "Pergi kalian bocah ingusan. Jangan coba-coba lagi ibadah di tempat ini." Refleks Rio langsung pergi lagi tuh ke tempat Pak Hansip. Namanya Pak Malik itu, buat minta pertolongan. Singkat cerita, Rio balik lagi nih ke kafe itu ditemenin sama Pak Malik sama 1 orang lagi yang katanya ngerti tentang ya masalah seperti itu. Di kafe, wah si Osa udah lari gak karuan tuh sana kemari. Rio sama Pak Malik tangkep itu Osa terus direbahin di lantai kafe. Nah, orang yang satu lagi yang tadi gue bilang ngerti, kita sebut aja Pak Supri lah. Nah, Pak Supri ini coba buat komunikasi sama sosok yang udah ngerasukin Osa. Komunikasi lah kan tuh, nanya-nanya segala macem. Dan makhluk yang ngerasukin Osa itu minta sesuatu, yaitu sajen yang mesti ada di lantai 3 sama lantai 4. Kopi pahit sama bunga kantil yang wajib diganti tuh setiap hari. Rio yang mikirnya itu musyrik ya, waktu itu dia cuma iya-iya aja. Bukan apa-apa, cuma dia iya-iya supaya ini makhluk buruan keluar gitu loh. Masalah ngasih sajen ya Rio nggak mau sebenarnya. Setelah komunikasi sama negosiasi yang alot sama makhluk itu, akhirnya makhluk itu keluar dan si Osa pingsan. Di situ Pak Supri bilang kalau tentang syarat dari makhluk itu nanti bisa diurus lewat dia, yang masalah sajen dan segala macam. Sekalian dia bilangnya mau ngelakuin pembersihan juga. Tapi Rio bilang, "Tar dulu. Karena ini mesti lapor kantor dulu nih." Padahal sebenarnya itu adalah penolakan halus dari Rio. Karena dia nggak setuju dengan cara ngasih sajen ke makhluk penghuni yang ada di ruko itu. Malam itu, abis tutup kafe lebih awal karena hujan lebat, Rio, Angga, sama Osa naik nih ke lantai 2. Pengen sholat isya jamaah. Dan gak lupa, pas qomat suaranya dikencengin. Rio yang jadi imam nyoba tuh buat khusyuk sama tenang. Dan ya awalnya sholat lancar-lancar aja tuh sampai
rakaat ketiga. Di rakaat ketiga nih ada yang janggal. Tiba-tiba Rio ini ngedenger di belakang dia nih ada suara pluk. Dan abis ngedenger suara itu, di belakang ini kayak nggak ada pergerakan sama sekali. Tapi Rio coba buat cuekin demi ngejaga kekhusyuan dia. Lanjut tuh sholat kan sampai salam. Dan karena udah penasaran banget, kelar salam dia langsung nengok ke belakang. Ternyata si Angga pertama pingsan. Dan si Osa di sebelahnya itu lagi jongkok sambil senyum begini. Jongkok sambil nyengir, gak ngomong apa-apa, udah begitu doang. Lu bayangin jadi Rio waktu itu. Kaget bukan main. Gak lama, si Osa berdiri nih dari jongkoknya sambil dia bilang, Sudah diberitahu, jangan coba-coba ada ibadah di sini. Kalian akan tahu akibatnya. Habis ngomong gitu, seketika lampu ruko itu mati. Makin bingung Rio di situ mau ngapain. Dia cuma bisa doa aja tuh sambil berusaha buat ngebangunin Angga. Singkat cerita, setelah udah coba buat dibangunin, akhirnya si Angga bangun juga. Di situ mereka berdua ngeraba-ngeraba lantai itu karena emang gelap banget. Tapi ada satu pertanyaan nih. Di mana Osa? Bener aja. Di tengah kegelapan itu, Rio ngedenger ada suara orang lari sambil ketawa-ketawa ke lorong arah tangga. Itu si Osa. Rio yang khawatir nyoba buat nyusul sambil nyuruh Angga buat ngikutin dia. Rio nyalain lah senter HP nih kan. Cek, dia arahin ke lorong arah tangga. Pas nyalain, cek, di depan tangga dia ngeliat Osa itu lagi berdiri, siap-siap buat naik ke lantai 3. Berdiri sambil senyum begini. Seketika Rio panik, dia lari terus nangkep itu Osa. Alhamdulillah berhasil ketangkep. Dan seketika lampu nyala lagi dan si Osa pingsan. Rio gotong itu Osa, bawa ke ruang istirahat. Abis itu dia setel murotal buat ngejaga mereka malam itu. Besok paginya, pas Rio lagi asik-asik ngopi di dapur, Angga sama Osa turun dari lantai atas sambil udah ngebawa tas mereka masing-masing. Yang pada intinya, mereka minta buat dipulangin ke Bandung hari itu juga. Kaget dan bingung lah si Rio ini. Ditambah lagi mereka bilang kalau nggak disetujuin buat dibalikin ke Bandung, mereka bakal resign. Dan minta sisa gaji buat ongkos pulang. Rio yang kebingungan ya cuma bisa pasrah. Dia minta waktu buat nelpon kantor pusat buat kasih kabar dan izin ambil uang petty cash buat ya bayar sisa gaji mereka. Setelah ditelepon, kantor pusat setuju dan mereka ngirim satu karyawan pengganti dari cabang yang ada di Jakarta juga buat pengganti sementara si Angga sama Osa. Sejujurnya, itu adalah kabar buruk buat Rio yang malam itu dan seterusnya sampai hari gajian dia mesti terus tidur di ruko itu sendirian. Karena waktu itu dia belum ada biaya buat ngekos. Si karyawan pengganti itu gak bisa nginep. Alasannya karena udah ada anak sama istri. Dan Rio pun segan dong buat minta tolong numpang nginep di rumahnya. Singkat cerita, hari itu juga Osa sama Angga pamit buat balik ke Bandung. Dan pas si karyawan pengganti ini datang, mereka cabut dengan muka yang kelihatan lega. Setelah mereka pamit, karyawan pengganti yang kita sebut aja namanya itu Denny, Rio suruh lah buat bebersih di dapur. Karena ada tamu yang mesti Rio temuin di luar kafe. Sebut aja Pak Hengki. Dia adalah seorang kontraktor yang merenovasi ruko itu. Rio diajak ngobrol serius nih sama beliau di pinggir jalan di depan kafe. Dan di situ beliau bilang, Mas, orang normal yang lewat depan kafe ini sama sekali nggak lihat ada kafe di sini. Ini ada yang iseng naruh makhluk supaya usahanya nggak lancar. Rio agak kaget dong ngedenger kata-katanya Pak Hengki. Dan beliau nyaranin supaya ruko itu diadain pengajian. Pengajian sama anak yatim dan ustadz yang mengerti lah sama hal-hal seperti itu. Rio di situ ngeiyain kata-katanya Pak Hengki. Yang menurut dia saran itu lebih baik daripada mesti ngasih sajen. Singkat cerita, jam 9 malam. Kafe tutup nih. Dan setelah beberes kafe, Denny izin pulang. Yang dimana
Di situ dimulai uji nyali buat Rio. Abis Denny pamit, Rio lagi ada di meja kasir. Lagi ngeberesin laporan keuangan yang kepake buat bayar sisa gajinya si Osa sama si Angga. Pas lagi fokus bikin laporan nih, tiba-tiba di kupingnya Rio ini ada suara berbisik, manggil namanya dia. Yo. Beh, itu bulu kuduk coy. Langsung berdiri semua, nggak pakai lama, langsung cabut tuh dia, naik ke lantai 2. Di lantai 2, Rio langsung main HP sambil ngopi. Dia buka jendela tuh, buat ngeliat jalanan. Lagi asik-asik tuh kan, berusaha buat ngelupain bisikan tadi. Tiba-tiba, keran wastafel sama keran yang ada di toilet nyala. Di situ dia cuma bisa, astagfirullah. Habis itu dia doa tuh yang dia bisa. Jalanlah dia nih buat matiin keran-keran itu. Pas keluar ruangan, gak ada siapa-siapa. Beres matiin keran, dia balik lagi ke ruang istirahat. Baru istirahat bentar, dari tembok itu ya, sekarang kedengeran suara gesekan kayak sret, sret. Cuma makin lama suara gesekan ini makin mendekat ke arah Rio. Ngerti kan lo? Mungkin kayak lagi ada yang merayap di tembok dan ngedeketin Rio. Di situ Rio mendadak kesel lah. Dia teriak, "Woi, udah jangan berisik. Gue capek. Pengen istirahat." Habis itu dia setel murotal tuh sampai dia tidur. Besoknya nih, bisa dibilang hari ini nih yang paling bikin merinding. Seperti biasa, abis jam tutup kafe, Denny pamit nih buat pulang. Dan setelah dia pergi, Rio tutup tuh rolling door depan, dan dia pergi ke lantai atas. Pas mau ke toilet nih, jalan tek. Tiba-tiba, itu rolling door depan ada yang gedor-gedor. Turun lagi lah si Rio kan, buat ngecek siapa sih ini gedor-gedor kan. Dia tutup, ternyata itu Osa. Agak bingung Rio di situ. Ini orang ngapain datang? Bukannya lagi ada di Bandung? Rio tanyalah di situ kan. Kenapa balik lagi? Si Osa di situ bilang kalau ada yang ketinggalan. Rio tanya lagi lah kan. Mana si Angga? Dijawab sama si Osa, Angga udah balik ke Bandung. Rio coba buat percaya, walaupun nih ada yang janggal. Rio tanya lagi, apaan yang ketinggalan? Di situ Osa nggak ngejawab. Dia langsung masuk ke dalam kafe dan jalan ke arah tangga. Rio coba buat ikutin dia. Naik tuh ke atas tangga. Tapi anehnya, si Osa ini gak berhenti di lantai 2. Dia lanjut tuh, naik ke lantai 3 yang masih kosong dan gak ada lampunya. Di situ Rio bener-bener ngerasa kalau ini udah gak beres banget ini. Tapi dia nyoba buat tenang dan ikutin terus tuh si Osa. Setibanya di lantai 3 yang gelap, Rio ngelihat Osa ini jalan ke ujung ruangan, ke pojokan lah. Dan di situ dia diem di pojokan, mematung dia gini, ngebelakangin si Rio. Disenterin lah kan sama si Rio. Ini orang kenapa berdiri doang di pojokan? Dan yang terjadi selanjutnya, lu mau tahu apa? Si Osa langsung kayang, terus jalan ke arah Rio sambil ketawa-ketawa gini. Seketika Rio langsung kabur ke bawah lah, langsung pergi dia keluar kafe. Dan yang terakhir dia inget ya, dia di pinggir jalan. Karena abis itu dia pingsan. Besoknya sadar-sadar dia udah di dalam kafe. Dia lihat jam, udah jam 6 pagi. Dan udah ada Pak Malik, si Hansip itu di sebelahnya. Beliau bilang kalau semalam itu ada orang yang ngelapor kalau ngelihat ada yang pingsan di depan kafe. Pas beliau samperin, ternyata Rio yang pingsan. Makanya Pak Malik langsung bawa masuk ke dalam kafe. Setelah nyoba buat sadar penuh dan nginget-nginget kejadian semalam, Rio nggak lupa lah bilang terima kasih nih buat Pak Malik karena udah ditolongin. Dia ceritain tuh semua apa yang udah terjadi semalam ke beliau. Di situ beliau ngasih pesan lagi kalau sebelum ruko itu di ngajiin, jangan pernah berani-beraninya tidur sendirian di situ. Dan beliau kasih pesan ke Rio, jangan ngorbanin diri cuma buat perusahaan. Di situ Rio nurut dan
karena dia udah nggak tahan lagi. Hari itu juga dia ngajuin resign buat balik ke Bandung. Pas Denny dateng, Rio langsung nitipin kunci ruko ke dia buat diserahin ke orang kantor nanti. Nggak pakai lama, Rio langsung packing dan siap-siap buat ninggalin ruko itu. Singkat cerita, sebulan setelah resign, pas banget, Rio ada perlu ke Jakarta. Dan dia iseng nih, main ke daerah Kelapa Gading, tempat ruko itu. Penasaran dia, pengen lewat di depan ruko yang dulu pernah dia tinggalin. Jadi apa ruko itu sekarang kan? Dan pas dia lewat depan ruko itu, bener, apa yang Pak Hengki bilang. Itu ruko. Kelihatan kayak bangunan kosong, bangunan terbengkalai. Padahal sebelah kanan sama kirinya itu rame semua. Rio ngelihat itu ya, dia cuma bisa istighfar dan doa. Doa yang mudah-mudahan segala permasalahan yang ada di ruko itu cepat selesai. Dan nyelesainnya pun dengan norma-norma agama yang benar. Sekarang jadi pertanyaan, ada yang berani main ke ruko itu? Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, terima kasih buat Rio ya yang udah kasih gue kesempatan buat ngebawain ceritanya yang ini. Jujur, gue lagi sendirian syuting nih ya. Si Jody lagi nggak masuk, gue sendirian syuting. Dan part terakhir itu yang ada Osa samaran itu benar-benar bikin gue. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.